Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak waktu kamu datang ke kuburan, berdiri di depan makam seseorang yang kamu sayangi, lalu kamu bicara pelan, "Ayah, aku datang." Dan di hati kecilmu kamu merasa seolah dia mendengar. Tapi benarkah begitu? Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar kita saat kita ziarah? Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Bahkan sebagian orang merasa tenang setelah curhat di kuburan. Sementara yang lain bilang, buat apa bicara? Mereka kan sudah mati. Jadi, mana yang benar? Jika kamu baru di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng. Channel Halo Ustadz membahas segala topik seputar dunia Islam, mulai dari kisah Nabi, kehidupan akhirat, hingga topik yang sedang kontroversial. Jangan sampai ketinggalan. Kita mulai dari yang pasti dulu. Setiap manusia yang meninggal, ruhnya berpindah ke alam barzakh, sebuah alam antara dunia dan akhirat. Di situ, mereka tidak lagi hidup seperti kita, tapi juga belum masuk ke surga atau neraka secara penuh. Dan di alam itu, mereka punya bentuk kehidupan sendiri, bukan jasad, tapi ruh yang bisa merasakan dan menyadari sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya ketika mereka berpaling darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disampaikan saat Rasulullah menjelaskan keadaan mayit setelah dikubur. Artinya setelah seseorang dikuburkan, dia bisa mendengar, setidaknya pada waktu tertentu, dengan cara yang Allah kehendaki. Tapi apakah itu berarti dia bisa mendengar semua ucapan kita saat ziarah? Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, iya, orang mati bisa mendengar, tapi hanya jika Allah izinkan. Mereka berdalil dengan hadis lain. Saat Perang Badar, Rasulullah berbicara kepada para kafir Quraisy yang telah mati di medan perang. Beliau berkata, apakah kalian telah mendapatkan janji Tuhan kalian benar? Lalu Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada jasad yang sudah tidak bernyawa? Rasulullah menjawab, demi Allah yang jiwaku di tangannya, mereka mendengar apa yang aku katakan, tapi tidak mampu menjawab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi kemampuan mendengar pada ruh dalam situasi tertentu. Tapi kemampuan itu bukan seperti pendengaran manusia, bukan telinga fisik, melainkan kesadaran ruh. Namun, sebagian ulama lain, seperti dari kalangan Asy'ariyah dan sebagian ahli tafsir, mengatakan, mayit tidak bisa mendengar, kecuali pada momen yang sangat spesifik. Karena dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati mendengar. Al-Quran Surat An-Naml 80. Ayat ini menegaskan bahwa manusia hidup tidak bisa membuat orang mati mendengar sesukanya. Jadi, kalau kamu bicara di kuburan, itu bukan berarti si mayit selalu mendengarnya. Semua tergantung kehendak Allah. Lalu, kalau begitu, apakah ziarah kubur jadi sia-sia? Tidak sama sekali. Justru, Rasulullah menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Beliau bersabda, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ziarah bukan untuk memanggil ruh, bukan untuk berbicara supaya mereka dengar, tapi untuk mengingat kematian dan berdoa bagi mereka. Jadi kalau kamu datang ke makam, ucapkan salam seperti yang diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur dari kaum mukmin dan muslim. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Salam ini bukan cuma basa-basi. Menurut sebagian riwayat, ruh orang beriman yang diziarahi akan merasakan kedatangan tamunya dan senang bila didoakan. Tapi itu tidak berarti mereka mendengar semua kata-kata kita, melainkan mereka mengetahui bahwa kita mendoakan mereka. Karena izin Allah, bayangkan seperti seseorang yang sedang tidur nyenyak. Kalau kamu berbicara, dia tidak benar-benar mendengar kata-katamu, tapi mungkin dia bisa merasakan kehadiranmu lewat mimpi. Begitulah kira-kira keadaan ruh di alam barzakh. Tidak sepenuhnya terputus, tapi juga tidak sama dengan dunia. Maka yang paling penting bukan apakah mereka mendengar atau tidak, tapi apa yang kamu bawa saat datang ke sana. Kalau kamu datang hanya untuk curhat, mungkin lega sebentar.
Tapi kalau kamu datang dengan doa, itulah hadiah yang benar-benar sampai kepada mereka. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Doa itu seperti jembatan antara dua alam. Mereka di barzakh tidak bisa bicara kepada kita, tapi bisa merasakan manfaat dari doa kita, seperti gelombang cahaya yang sampai menembus kegelapan. Jadi, saat kamu datang ke makam, bawalah ketenangan, bukan tangisan. Ucapkan salam, duduk sebentar, bacakan surat Yasin, atau doakan dengan tulus. Tidak masalah kalau kamu bicara pelan, sebab bukan suara yang mereka butuhkan, melainkan doa dan keikhlasanmu. Kesimpulannya, teman-teman, orang yang sudah meninggal bisa mendengar atau menyadari kita hanya jika Allah izinkan, bukan karena kita berbicara keras, tapi karena hubungan ruhani yang Allah ciptakan. Mereka tidak butuh kita panggil, tapi butuh kita doakan. Dan mungkin ketika kamu berziarah dengan hati yang lembut di alam sana, ruh mereka tersenyum karena tahu seseorang yang mereka cintai masih mengingatnya dalam doa. Sekarang pertanyaannya teman-teman, apakah menurutmu ruh orang tua atau keluarga kita benar-benar bisa hadir dan mendengar saat kita berbicara di kuburan? Atau mereka hanya merasakan doa yang kita panjatkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kita diskusikan dengan bijak dan saling menghormati. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini biar makin banyak orang paham tentang akidah dan kasih sayang Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.